itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang itu karena rasa syukurnya dia pernah mendapatkan hal yang serupa. Dan kalau itu sudah terjadi kepada Anda, silahkan konfirmasi ke saya ya. Tiba-tiba uang masuk ke rekening. Nah, ini di sini saya pengen membahas ya tentang pengalaman yang pernah saya alami juga, terus keponakan saya, dan ada belum lama ini adalah teman saya yang mengalami juga. Tiba-tiba ada transferan masuk ke rekeningnya dan itu tidak ada jelas siapa pengirimnya karena dikonfirmasi ke bank juga nggak ada nama pengirim dan siapa yang mengirimkan uang tersebut. Dan saya pengen menjelaskan nanti kenapa itu bisa terjadi, dan itu semua orang sebenarnya bisa mengalaminya ya, karena nominalnya beda-beda dan ini bukan sesuatu yang disengaja atau ini adalah sesuatu yang hanya kita buat untuk sebuah konten, bukan seperti itu. Mengapa bisa terjadi ya? Kadang kita nggak menyangka ya, ada rekening kita yang tiba-tiba isi nih, wah yang ngirim siapa? Dengan nominal tertentu ya, tiap orang beda-beda. Saya sendiri mengalami di tahun 2012, itu saya mendapatkan sekitar 12 juta dan itu terjadi 3 kali uang masuk. Kalau ada yang berpikiran, alah paling duit pinjol. Oh iya men, zaman itu belum ada pinjol. 3 kali itu masing-masing waktu itu masih ada yang namanya SMS banking atau hanya ada yang namanya SMS banking. Belum ada M-banking karena HP kita mentok-mentoknya paling bagus itu adalah BlackBerry. 3 kali ya SMS banking, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Dan saya bingung, apa ini banknya error? Apa ini sesuatu yang berkaitan dengan sistem yang itu melakukan kesalahan ya, sistem banknya. Setelah itu apa? Udahlah, mumpung di mall, ya udah cek aja rekeningnya ke mesin ATM. Dari situ apa? Ketika saya cek di ATM, ternyata apa? Saldo saya bener-bener bertambah 12 juta dan itu saya bingung, loh ada duit segini dari mana? Saya telepon teman-teman saya, lo transfer? Dan jawabannya rata-rata enggak. Saya semakin bingung, kenapa bisa begini? Dan akhirnya jalanlah ke bank ya. Kebetulan bank yang tempat saya menabung itu di depan mall yang saya kunjungi. Di situ saya bertanya, ini ada transferan masuk, tapi kok orang yang saya konfirmasi nggak ada yang transfer. Dicek di situ nggak ada nama pengirim dan saya konsultasi ke bank, ini harus gimana? Ya biarkan dulu aja Pak, karena kalau dalam 7 hari ini nggak ada konfirmasi atau nggak diambil, ya sudah Bapak bisa ambil uangnya. Dan dari situ saya biarkan selama 1 minggu dan ketika saya mengambilnya, ya sudah, uangnya jadi nyata kan, yang tadinya di ATM yang itu nggak tahu siapa yang transfer, sampai sekarang pun saya nggak tahu. Dan ada lagi, ini keponakan saya yang dia dapat transferan juga waktu dia kuliah itu sekitar 80-an juta dan itu nggak tahu juga siapa yang transfer. Dan hal yang sama dilakukan, kita tunggu 7 hari nggak ada konfirmasi, ya udah itu bisa kita ambil. Keren kan? Dan satu lagi yang belum lama ini rata-rata ya, yang 1 dan 2 tadi yang saya sampaikan antara saya dan keponakan saya, itu belum ada zamannya pinjol. Dan yang terakhir yang belum lama ini dikonfirmasikan ke saya, dia dapat transferan 3,5 juta dan di situ dicek di M-bankingnya nggak ada nama pengirimnya, entah dari PT apa atau nama perorangan, itu nggak ada juga. Dan didiamkan selama 1 minggu juga, 7 hari. Dan akhirnya apa? Ya nggak ada yang konfirmasi dan itu bisa digunakan. Mungkin yang berpikiran, pinjol tuh, sorry men, nggak ada tagihan juga sampai sekarang yang 3,5 juta tadi. Kenapa itu bisa terjadi? Yang jelas, pertama, kita yakin atau kita percaya bahwa keajaiban itu ada. Ketika kita percaya keajaiban itu ada, maka apa? Ya jalan kita akan semakin mulus dan kita akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan nilai-nilai uang tertentu, dan itu secara nggak dikira-kira. Dan setelah saya analisa, setelah saya riset segala macamnya, ternyata apa? Biasanya hal seperti itu ada seseorang yang memang dia melakukan secara acak. Secara acaknya gimana? Udahlah gua transfer ke rekening ini dan dia nggak tahu itu siapa. Karena apa? Niatnya dia berbagi atau sedekah bahasanya ya. Dia random. Dia kirim kemana aja, entah dari M-banking, entah dari internet banking, entah dia dari bank. Kita nggak tahu dia transfernya bagaimana. Yang jelas dia random. Dia memang pengen berbagi. Orang-orang yang mungkin itu karena rasa syukurnya dia pernah mendapatkan hal yang serupa, hal yang itu nggak disangka-sangka juga, dan akhirnya menjadi sebuah realita yang bisa merubah hidupnya, dan akhirnya dia melakukan hal yang sama. Jadi jangan berpikiran negatif. Karena apa? Kalau Anda nggak percaya yang namanya keajaiban, seumur hidup Anda nggak akan pernah ketemu yang namanya keajaiban, sekecil apapun itu. Tapi kalau Anda percaya, ya Anda akan mendapatkannya, dan itu tidak dikira-kira.
dia tiba-tiba datang, dia tiba-tiba ada dalam berbagai bentuk dan rupanya. Dan masih banyak hal lagi yang sebenarnya bisa saya bagikan, tapi saya nggak bagikan di video ini. Nanti takutnya kepanjangan, terus Anda bingung. Wah, kok bisa begini, kok bisa begitu? Segala sesuatu itu penuh kemungkinan. Karena apa? Pikiran kita memancarkan yang namanya frekuensi, dan frekuensi itu akan menarik segala hal yang memang dinilai oleh alam semesta itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, sesuatu yang memang terjadi pada kehidupan kita, meskipun itu hanya dalam pikiran kita. Kalau ada yang berbicara Allah menghayal, boleh Anda bilang segala sesuatu ini tentang law of attraction atau apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah khayalan, tapi itu semua menjadi sebuah realita. Semua itu menjadi sebuah kenyataan. Karena tahu nggak, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Begitu juga dengan hidup Anda. Kalau Anda nggak percaya yang namanya keajaiban tentang keberlimpahan yang mungkin saya dapatkan, terus teman-teman yang lain dapatkan, Anda bisa praktekkan ya. Anda pikirkan sesuatu yang negatif. Mungkin Anda mengalami sebuah musibah selama 30 hari berturut-turut. Anda pikirkan itu terus. Dan kalau itu sudah terjadi kepada Anda, silahkan konfirmasi ke saya ya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa itu bisa terjadi. Kalau kita pengen berpikiran sesuatu yang positif dan itu menjadi sebuah pedoman biar kita hidupnya berkelimpahan, apakah itu sulit? Enggak. Hanya dalam pikiran kita aja. Tapi kebanyakan apa? Orang justru berpikiran sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang bagi dia adalah sebuah kemustahilan. Ya, Anda akan mendapatkan itu semua. Poin yang kedua adalah kita harus selalu merasa berkelimpahan. Ketika kita merasa selalu berkelimpahan, maka apa? Meskipun kecil, kita akan sering dapat yang namanya kelimpahan juga. Jadi kita akan mendapatkan, mungkin paling nggak kita dapat peluang ataupun kita mendapatkan bonus nih kalau kita bekerja, ataupun ketika Anda pernah mengikuti sebuah undian, Anda mendapatkan sebuah keberuntungan yang itu salah satu pemenang undian tersebut. Jangan pernah kita berpikiran, kalau duit bisa masuk ke rekening secara tiba-tiba, itu adalah sesuatu yang mustahil, itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Ya, silakan aja kalau Anda berpikirannya seperti itu. Tapi itu semua bisa terjadi dan semua itu bisa menjadi sebuah realita. Karena apa? Dengan kita berpikir berkelimpahan, maka ya alam semesta akan mengenali bahwa hidup kita memang seperti itu. Kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki keberuntungan yang itu memang kita ciptakan dari pikiran kita dulu. Jangan kita pesimis dengan apa yang menjadi impian kita. Mungkin ada yang berpikiran, alah mimpi terlalu tinggi, atau wah itu sesuatu yang nggak bisa dicapai. Selamanya seperti itu. Anda sudah membatasi diri Anda sendiri untuk mendapatkan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha tak terbatas. Kalau Anda sendiri membatasi diri Anda, Tuhan mau kasih juga malas gitu. Alah ini aja nggak percaya kok mau dikasih. Nanti dikasih malah dianya jadi sombong, dianya malah nggak bersyukur dan lain sebagainya. Ketika Anda menanamkan diri Anda itu sesuatu yang berkelimpahan, itu semua akan dibaca bahwa Anda memang benar-benar seperti itu. Pikiran bawah sadar kita nggak mengenali yang namanya itu hanya manipulasi pikiran kita, itu hanya sesuatu yang memang kita gambarkan sendiri, tapi realitanya belum tercipta. Ya biarkan aja seperti itu. Dan lagi, pikiran bawah sadar atau alam semesta nggak mengenali Anda tinggal di mana, Anda siapa, dan lain sebagainya. Yang dikenali hanya getaran yang muncul dari pikiran bawah sadar Anda dan dikirimkan sebagai daya tarik yang itu akan diwujudkan. Dari situ apa? Alam semesta akan menyesuaikan dirinya dan mengirimnya untuk Anda, dan Anda bisa menikmatinya. Sederhana sebenarnya, tapi banyak orang pesimis. Banyak hal yang perlu Anda pelajari, maka channel ini dibuat. Dan silakan Anda mau gabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, itu nggak masalah. Anda bisa terapkan juga. Dan kita lanjut. Apa yang terjadi biar kita selalu mendapatkan keberuntungan, dan paling nggak seumur hidup itu sekali atau beberapa kali kita mendapatkan kejutan transferan yang misterius masuk ke rekening kita. Ini perlu dipelajari juga. Kita harus baik kepada uang. Kadang ada yang berpikiran uang adalah alat kejahatan, uang adalah bla 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 dengan konotasi negatif. Dan orang yang berpikiran seperti itu masih membutuhkan uang dan dia bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi dirubah ya, bahwa uang itu baik, uang itu netral dan lain sebagainya. Yang jelas uang adalah energi, dan energi itu berwujud. Pernah saya sampaikan juga di video tentang telepati uang ya. Anda bisa terkoneksi selama frekuensi pikiran Anda, frekuensi dalam
diri Anda itu bisa selaras dengan uang. Mungkin Anda bisa cari video-video saya yang membahas bagaimana sih energi uang itu dan bagaimana cara menciptakan uang itu biar menjadi milik kita. Dan itu siapapun boleh belajar dan boleh menerapkannya. Dan satu hal, Anda tidak boleh memikirkan kondisi saat ini. Mungkin kondisi saat ini Anda sedang kekurangan. Mungkin kondisi saat ini Anda sedang sulit. Mungkin kondisi saat ini Anda belum bekerja. Ya jangan pikirkan itu dan Anda bisa fokus aja pada hal-hal yang Anda inginkan. Abaikan rasa takut, abaikan rasa ragu-ragu, rasa khawatir dan lain sebagainya. Jadi Anda fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan hidup Anda dan sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.